itu gue lihat sosok pocong itu lagi di ujung dahan daun pisang. Dia lagi diri di ujung dahan pohon pisang. Dia lagi getok-getok pintu tuh pakai pala gini. Hai guys, lagi-lagi balik lagi di YouTube channel Dunia Maya dalam Misteri. Oh ya, kali ini gue mau cerita tentang polling alias POPO Ocoeng, pocong keliling. Jadi ini bukan Hasib doang yang keliling, tapi pocong juga keliling. Mau tahu kisah serunya kayak apa? Lanjut ditonton aja ya guys. Guys, ini cerita sebenarnya sih udah lama banget nih. Udah lama, terus udah sempet juga nih viral pada masanya. Karena di kampung itu tuh banyak sekali teror-teror dari pocong keliling tersebut. Jadi awal mulanya ini guys, jadi ada guru sekolah dasar itu adanya di daerah Depok. Lagi-lagi Depok. Pokoknya Depok tuh menyimpan segudang misteri, asik. Jadi guru Depok ini itu tinggal guru Depok. Jadi salah tuh jadi gue ngomong. Jadi guru SD ini tinggal di daerah Depok. Nah, dia itu kan punya keluarga nih. Dia punya 2 orang anak. Terus di rumah itu dia cuman berempat, jadi 2 anak, dia sama istrinya. Nah, waktu itu anaknya tuh masih kecil-kecil banget guys, jadi kayak kalau sekarang tuh kayak pantaran-pantaran TK PAUD gitu. Dan gue kenal banget sih sama anaknya. Ya itu sakit guys, namanya gue samarin aja ya guys, karena gue takut nanti keluarganya nonton terus jadi pro dan kontra. Gue samarin namanya Suhartono. Si Suhartono ini rumahnya itu ibarat katanya jadi guru, terus udah gitu dia juga nih di rumahnya ini sebagai kepala keluarga yang baik dan bijaksana. Ya kan Pak Guru namanya kan Suhartono tuh. Dia sakit nih guys, dia sakit. Nah orang-orang di sekitar rumahnya itu nggak tahu kalau beberapa bulan kan dia nggak masuk tuh, nggak bisa ngajar kan. Nah akhirnya dia tuh nggak kuat dengan sakitnya dia, mungkin akhirnya dia meninggal. Nah orang-orang yang namanya kita bertetangga gitu ya guys, kan kalau misalnya ada yang meninggal gitu kan pasti kan kita datang dong ke rumah tetangga kita gitu kan, kita ibaratnya kita nyelawat. Nah kalau dia ini guys, dia itu nggak boleh ada yang nyelawat, jadi cuman keluarga intinya doang. Nah dari situ aja kita udah heran kan, masa orang meninggal bukannya dikasih doa yang banyak gitulah sama tetangga-tetangganya, ini malah tetangganya nggak boleh datang. Katanya cukup keluarga intinya aja. Kalau kita nikah mungkin emang iya gitu kan, biar sakral jadi keluarga inti. Nah kan kalau meninggal kita butuh doa dari orang-orang banyak. Kayak kebalik nggak sih? Kebalik kan? Akhirnya nggak ada lah nih orang yang ngelawat gitu kan, karena tidak boleh katanya sama pihak keluarganya, termasuk istrinya melarang keras. Nah setelah itu namanya kita tinggal di perkampungan kan ya, kalau habis ngubur itu malamnya kan pasti ada pengajian dong, pengajian di malam pertama biasanya begitu. Nah kan orang dia udah berbondong-bondong nih datang ke rumahnya Pak Suhartono. Tiba-tiba diusir guys sama istrinya. Dia bilang katanya udah nggak usah ada pengajian, kalau orang udah meninggal ya udah meninggal aja gitu. Nah terus juga ya guys, waktu dia mau dimakami nih guys, itu keluarga sama sanak-sanak terdekatnya aja yang boleh ikut pemakaman. Tetangganya tuh sama sekali nggak ada yang boleh ikut pemakaman. Kayak pelit banget gak sih? Iya bukannya kita, ya emang sih lu mau dia doain mau enggak ya terserah, tapi kan seenggaknya orang meninggal butuh doa. Masa iya udah didoain nggak, udah diselawatin nggak boleh, terus udah ngelawat nggak boleh, terus udah dikubur juga nggak boleh datang, kan kebangetan. Udah nih nggak sampai situ aja, akhirnya orang-orang yang
datang ke pengajian malam itu dibubarin, nggak boleh ada pengajian. Aneh ya, bener-bener aneh. Ya udahlah, nggak digubris sama warga. Oh ya udah, mungkin memang sudah aturan dalam keluarganya dia seperti itu, jadi ya diharap maklum aja. Akhirnya malam pertama itu tidak terjadi apa-apa, tapi di malam-malam berikutnya teror dimulai. Jadi si pocong ini sering keliling guys ke rumah orang-orang yang rumahnya tuh deket sama makam. Kayak lu ngebayangin gak sih, lu lagi diem tidur di rumah, tiba-tiba pintu rumah lu diketok, terus udah gitu pas lu buka tiba-tiba pocong itu. Nah itu tuh udah banyak banget gitu tetangga gue tuh yang sampai rumahnya tuh diketok gitu. Subuh-subuh nih tetangga gue rumahnya diketok karena dia lagi sholat subuh kan, dia nggak hirauin dulu nih. Pas udah selesai sholat subuhnya, nah dia langsung ngeliat dari jendela nih. Pas dia lagi ngeliat dari jendela, itu jelas banget kata dia, jadi pocong ini udah arah balik, jadi nggak belakangin pintu, udah arah balik. Lah terus itu yang tetangga gue itu ngeliat itu langsung pingsan. Sadar-sadar pagi, dari subuh itu sadar ya ke pagi, jam 8 atau jam 9 gitu, dia baru sadar kalau ternyata dia itu pingsan. Akhirnya dia cerita sama keluarganya. Pertama awal ya keluarganya itu keep silent, karena dipikir ya rumah dekat makam udah pasti banyak fenomena-fenomena yang mistis gitu. Pas besokannya ada lagi, masih tetangga gue juga. Jadi tuh, jadi kan rumahnya dempetan gini kan, kayak kontrakan gitu dempetan. Nah di sini tuh diketok nih rumahnya, kan gak dibukain. Nah si tetangganya ini kepo, dipikir gini, itu orang lakinya pulang ngetok pintu nggak dibukain kenapa gitu kan. Nah pas dilihat dilihat di tetangganya dari jendela kan, dibuka gini set gitu kan. Pas dibuka katanya itu pocong guys, dia lagi getok-getok pintu tuh pakai pala lagi gini. Kalau kebayang puyeng juga sih begini-begini, getok-getokin pala ke pintu orang gitu. Dan akhirnya tetangganya itu langsung pingsan, sadar-sadar pas tengah malam. Nah dia itu sadar pas tengah malam itu karena dia udah dibawa ke kamar ternyata sama si suaminya. Nah pas ditanya, dia cerita sama suaminya kalau dia itu ngelihat sosok pocong. Suaminya tuh nggak percaya awalnya. Akhirnya udah dari situ juga akhirnya dia keep silent. Nah dia nih tetangganya ini ngomong ke tetangga sebelahnya, semalam rumah lu diketok nggak sih gitu. Terus tetangganya bilang, nggak tahu ya, soalnya gue udah tidur, karena gue kalau udah tidur tuh nggak denger apa-apa gitu. Enggak, masalahnya rumah lu ada yang ngetok, cuman gue nggak tahu sih siapa. Nah ini masih keep silent nih guys. Nah gue kan rumahnya deket banget nih sama makam. Nah itu kayaknya hari ke-7. Pas gue nih rasanya ya, gue tuh pengen banget yang namanya, jadi kalau nyokap gue tuh jam 4 tuh udah bangun guys. Jadi nyokap gue tuh kalau pagi jam 4 udah bangun, udah ke tukang sayur. Nah entah kenapa pagi-pagi itu gue tuh males banget bangun. Hawanya tuh udah gak enak gitu di hati gue gitu. Hawanya tuh udah gak enak, kayak udah merinding-merinding aja gitu. Pas gue buka pintu, gue tuh kayak nyium wangi yang apa ya, kayak dibilang harum sih, tipis banget itu wanginya. Terus lebih banyak dominan itu ke bau, dan baunya itu gue nggak bisa ngebayangin kayak apa. Pokoknya intinya tuh bau yang nggak pernah gue cium gitu. Kayak bau bangke mungkin gue pernah cium gitu kan, bangke tikus, bangke kucing, atau bangke cicak gitu kan gue pernah cium. Tapi ini bau busuk yang memang kayaknya tuh gue nggak pernah cium gitu aromanya, tapi bau gitu. Mungkin kalau misalnya bau sampah ya gue pernah cium lah gitu bau sampah. Ini pertama wangi dulu, wanginya tuh tipis banget, udah gitu diselingin sama bau busuk. Nah gue kayak notice gitu, kayak di sebelah arah kiri rumah gue itu kan pemakaman umum ya. Nah gue tuh kayak notice gini, kayaknya ada kayak bayangan, bukan bayangan sih, kayak asap
menggumpal, kok kayak melayang gitu. Cuman gue nggak mau nengok langsung begini guys, gue tuh masih ngeliat pakai ekor mata gue gitu. Gue buka pintu, buka gerbang, nyokap gue udah keluar duluan nih. Nah pas gue di depan, gue tuh emang ngeliat jelas banget tuh kayak gumpalan asap aja gitu. Tapi gue mau nengok, gue tuh nggak berani gitu. Hati gue tuh kayak nolak gitu, jangan tengok, jangan ditengok. Pas gue lirik begini, itu jelas banget. Jadi di dekat rumah gue itu ada pohon pisang. Pohon pisang kan pohonnya kan daunnya seperti ini gini-gini kan. Nah, daun pisang itu kan kalau anak kecil pegang untuk mematahkan aja tuh kayak mudah banget gitu kan. Tenaganya daun pisang tuh, batang pisang seperti apa sih? Nah, itu gue lihat sosok pocong itu lagi di ujung dahan daun pisang. Coba lu bayangin. Dia lagi diri di ujung dahan pohon pisang. Hebat kagak itu pocong? Gue langsung nengok, gue tatap, karena gue masih kayak dalam hati gue tuh kayak berpikir, bukan, ini bukan. Tapi itu jelas nyata. Dan dari ujung daun pisang itu, gue lihat sampai ke atas pas bagian kepala, itu muka yang familiar, pernah gue kenal. Dan sosok itu, muka dari si pocong itu pocong dari almarhum Pak Soehartono. Dan dia tuh lagi nyengir guys ke gua, kayak dia lagi melotot gini, terus dia nyengir. Coba lu bayangin guys, gua nih ya mau kabur ke dalam, itu kayak orang geblek gitu. Harusnya mah kalau gue takut gue kabur aja gitu. Nah ini enggak, gue langsung ngomong ke nyokap gue, bu ibu jangan nengok ke sebelah kiri ya. Nah nyokap gue pun sama, semakin dilarang semakin kepo gitu. Terus kata nyokap gue, kenapa sih gitu. Pas nyokap gue lihat, istighfar lah dia, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Nyokap gue langsung ngomong kayak gitu. Dan akhirnya gue sama nyokap gue bukannya masuk ke dalam rumah guys, tapi gue malah lari ke atas. Jadi gue malah nyamperin si tukang sayurnya ini, karena saking paniknya gitu gue sama nyokap gue tuh diliatin kayak gitu. Udah ya, akhirnya gue gak berani pulang sebelum bener-bener yang agak terang. Lewat subuh gue baru pulang. Dan gue tuh bertahan di tukang sayur dulu gitu. Saat pas sampai rumah, bokap nanya nih, ngapa sih biasanya kalau pulang dari tukang sayur tuh selalu cepet gitu. Akhirnya gue ceritain. Nah bokap nih awalnya nggak percaya gitu, tapi nyokap coba ngomong gitu. Akhirnya kata bokap, ya udah coba tunggu sampai 40 hari gitu. Kalau memang terus-terusan lu begini ngeliat gitu kan, atau memang ada aduan dari tetangga-tetangga sekitar kalau misalnya keganggu, ya nanti gue coba ngomong gitu kan sama RT-nya gitu. Dan setelah itu ternyata banyak tetangga gue yang speak up, karena awalnya gue yang cerita, gue ngeliat sosok pocong itu. Nah akhirnya dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut, yang pernah ngeliat pun akhirnya buka suara. Wah tetangga gue langsung ngomong tuh, oh iya, gue pernah lihat juga nih di rumah sini ngotoknya pakai kepala. Oh iya, gue juga pernah nih. Abis sholat subuh gue langsung ngeliat dia tuh arah ke sana. Udah, akhirnya nggak nunggu 40 hari, bokap lapor ke RT. 40 hari dibongkar lah makamnya si almarhum tersebut. Ternyata bener guys, tali pocongnya itu nggak dibuka sama sekali. Kasian ya, akhirnya dibuka dan dimakamkan ulang, dan tidak ada lagi yang namanya teror pocong. Jadi gue ngalamin teror itu selama 40 hari guys. Duh sedih banget ya, sedih plus serem. Oke guys, sampai sini aja cerita gue. Semoga nanti gue dapet cerita baru lagi. Jangan lupa dukung terus channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Terus like, terus komen sebanyak-banyaknya biar gue selalu semangat lagi bikin videonya. Dadah!